Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi guys, balik lagi di channel Kang Odi. Di video gua kali ini gua akan sedikit ngasih tips mungkin ya, sharing aja. Mungkin beberapa teman-teman juga udah pada tahu fungsinya apa dan penggunaannya seperti apa. Ya mudah-mudahan gue bikin video ini itu bisa bermanfaat buat teman-teman yang nggak tahu sama sekali ini tuh alat apa sih sebenarnya dan penggunaannya yang benar seperti apa gitu loh. Ini persepsi gue ya, dari sudut pandang gue itu idealnya seperti apa sih alat ini dipasang dan diimplementasikan pada saat terjadi trouble. Kemudian kenapa harus seperti itu gitu dan nanti akan gue sedikit kasih penjelasan ya kenapa alat ini harusnya seperti ini gitu. Jadi gue mau ngingetin dulu yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan tonton terus videonya sampai habis. Jadi biar kalian juga nggak setengah-setengah nontonnya, tahu oh informasinya ternyata di sini gitu. Seperti ini, harusnya seperti ini gitu. Oke, jadi yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Oke, kita akan cek dulu ini alatnya seperti apa. Let's go. Oke. Jadi alatnya itu sebenarnya simple sih. Dan menurut gua alat ini wajib ada di setiap kendaraan. Ya pasti gua di sini bukan bahas emergency kit atau P3K, tapi di sini gua akan bahas yaitu segitiga pengaman. Tonton terus videonya sampai habis. Nanti kalian punya pendapat lain silahkan ditinggalkan di kolom komentar. Oke guys, kita akan coba buka dulu. Ini kalau di Agia gue dapetnya satu tas seperti ini. Itu ada dua segitiga pengaman. Oke, mungkin ini namanya segitiga pengaman ya. Ini segitiga pengaman tapi bentuknya nggak segitiga. Jadi di sini gue akan kasih lihat dulu cara nunjukin ngerakit segitiganya ini. Oke, kita lanjut aja cara ngerakitnya seperti apa. Kalau yang punya gue ya, ini karena dari Agia seperti ini. Jadi ini dibuka. Nah, ini seperti ini dibuka aja. Oh, nanti bentuknya di segitiga. Nah, ini ada splitnya seperti ini. Oh ya guys, mungkin ini gue mungkin teman-teman udah pada tahu lah fungsi dari kegunaan segitiga ini seperti apa dan beberapa teman-teman juga udah pada paham penggunaannya seperti apa, peruntukannya seperti apa. Mudah-mudahan video gua ini bisa membantu atau menjawab pertanyaan teman-teman yang belum tahu, yang belum paham penggunaan dari segitiga ini. Itu fungsinya seperti apa. Nah, jadinya seperti ini guys. Ini guys segitiga. Nanti kita akan coba pasang. Nah, ini ada dua sisi. Yang pertama itu dia ada reflektornya, lampu warna merah. Jadi kalau kena cahaya ini dia akan mantulin cahaya kalau malam. Yang warna merah ini, kemudian yang satu ini sebagai dasar aja. Nah, ini sebagai pengikat sih. Tuh, karena kalau gue lihat dia nggak ada apa-apanya. Nah, ini dibuka seperti ini dan ini posisinya bisa duduk seperti ini. Kalau dilepas juga duduk. Gitu guys. Oke, jadi seperti ini barangnya. Ini namanya segitiga pengaman. Jadi sebetulnya kita simulasi seolah-olah mobil kita bermasalah. Di saat di tol bermasalah, amit-amit ban kita bermasalah, misalkan bannya kempes atau kurang angin, kita nggak nyaman dan kita mau ganti. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita kurangi kecepatan dan perhatikan spion kanan kiri. Kemudian pastikan kosong untuk Anda pindah jalur. Misalkan Anda sudah berada di jalur paling kanan, yaudah pindah step by step ke tengah, ke tengah, ke tengah, dan baru ke bahu jalan. Kenapa gue bilang step by step? Kalau kalian langsung potong, namanya di jalan tol, sebenarnya nggak di jalan tol terus, di jalan raya seperti biasa pun itu sangat berbahaya kalau kalian langsung potong begitu, karena lu motong jalur orang gitu. Nah, dapat tips dari gue, pindah jalur pelan-pelan, bertahap, dan speed kalian dikurangin sedikit-sedikit, pindah jalur, speed berkurang, kasih lampu tanda bahwa kalian akan berhenti ke kiri. Kemudian setelah Anda berada di sebelah kiri, nah teman-teman ada di jalur kiri, kalian jangan lupa nyalakan ini. Kalau di Agia ada bentuknya seperti ini. Nah, ini lampu hazard. Jadi kalian bisa, ada yang macam-macam sih tombolnya, ada yang nggak di situ, ada yang di sana mungkin. Nggak tahu gue yang di mobil-mobil kalian seperti apa, silahkan di kolom komentar. Nah, ketika Anda sudah berada di jalur bahu jalan, dalam artian udah di pinggir, nah mobil kasih tanda awal seperti ini. Menurut gue ya, ini dari sisi persepsi gue. Menurut gue kalian kasih lampu darurat. Ini lampu darurat, lampu hazard. Jadi kasih tahu pengendara lain yang di belakang kalian itu, katakanlah ini gue simulasi di tol lah, karena keseringan kan di tol ya. Seolah-olah kalian itu
ngasih tahu, oh gue lagi bermasalah nih. Jadi buat ada teman-teman yang mau nyalip, kadang-kadang suka ada ya orang mau nyalip dari pakai bahu jalan. Nah, fungsinya hazard ini di bahu jalan, ini ngasih tahu mobil lu lagi bermasalah. Ini seperti ini. Katakanlah ini, ya gue simulasi aja ya. Ini lu lagi di tol, mobil lu bermasalah. Kemudian teman-teman keluar dari pintu kemudi pelan-pelan dengan perhatikan spion dari kanan. Takutnya ada mobil dari sebelah kalian gitu loh. Karena di sebelah jalur kita itu ada jalur lambat yang notabene biasanya mobil-mobil besar, mobil-mobil yang lambat gitu loh. Jadi tetap perhatikan ketika kalian mau turun. Teman-teman mau turun tetap perhatikan sisi ke belakang kalian. Oke, setelah itu baru kalian keluar, teman-teman keluar, rakit segitiga pengaman yang tadi. Nah, idealnya berapa sih sebetulnya pemasangan si segitiga ini dari jarak kalian, dari jarak mobil ini? Kalau secara minimum itu sebetulnya 4 meter udah cukup. Tapi, nah ini dia tapi nih, 4 meter itu kalau apa? Kalau misalkan kalian di jalan biasa. Sebetulnya kalau secara aturan itu ada, kalau di jalan yang cukup ramai, di jalan biasa itu sekitar 10 meteran. Baru optimum 10 meter. Dan 100 meter kalau di tol, itu secara catatan ya. Secara catatan itu harus 100 meter. Minimal nih 4 meter lah. Ini tadi gue udah ngitung jarak dari sana ke sini itu sekitar 4 langkah gue, atau bisa dilebihkan. Ini kita katakanlah di stall ya. Itu dilebihin sekitar 5 langkah. Kenapa? Bilang. Ini dari sisi persepsi gue. Jadi teman-teman yang punya pendapat lain silahkan ditinggalkan di kolom komentar. Kenapa gue bilang 4 meter atau 5 meter? Kalau misalkan terlalu dekat, fungsi alat ini adalah untuk menandain bahwa kita lagi bermasalah. Katakanlah di sini. Posisinya kurang lebih seperti ini. Ini katakanlah kita dari sudut kamera mobil di belakang kita. Tahu kita baru ngelihat, wah, namanya di tol dengan kecepatan tinggi dengan jarak seperti ini kan kurang lebih jarak 2 meteran nih. Kalau gue lihat kayaknya 2 meteran. Kalau dengan jarak seperti ini, ya otomatis terlalu mepet. Kalian mau ngasih tahu di belakang kalian itu terlalu mepet gitu loh. Nah, makanya kenapa gue bilang sekitar 4 meter atau 5 meter lah ya, 10 meter kalau di itunya kan 10 meter ya, 2, 3, 5, kurang lebih itu sekitar 10 meter. Nah, kenapa? Bahkan mungkin kalau di tol bisa lebih lagi. Semakin lu kasih tanda itu semakin jauh bagus, maksudnya agak jauh itu semakin bagus, semakin aman lah. Karena kenapa? Namanya di jalan tol itu pasti orang pada kebut. Even lu ada di bahu jalan, you know Indonesia. Kalian bisa tahu lah Indonesia seperti apa. Di tol itu kadang-kadang bahu jalan aja dihajar aja. Padahal bahu jalan itu untuk keadaan darurat seperti ini contohnya. Nah, posisinya yang tadi pertama adalah perhatikan jaraknya. Jarak pasang segitiga pengaman ini kurang lebih sekitar, ya menurut gue sih minimalnya 4 meter. Tapi menurut gue paling tidak 5 langkah lah. Kalian 5 langkah dari bumper belakang itu ke sini sekitar 5 langkah. Hitung aja kira-kira. Intinya kalian juga bisa memprediksi gitu loh. Gua aman gak sih kalau misalnya sekitar segini gitu loh. Nah, paling tidak kita juga udah ngasih lampu hazard sebetulnya kan. Nah, pada saat seperti ini 5 meter, kemudian kalian perhatikan posisinya jangan terlalu ke tengah, jangan terlalu ke pinggir kiri juga. Jadi antara ini kan ada garis bahu jalan, katakanlah ada garis bahu jalan di sini ya. Dan mobil kita posisinya udah di bahu jalan, sebelah kiri, udah di posisi di kiri banget gitu. Nah, ini anggaplah seperti ini. Nah, kalian bisa lihat kan posisinya seperti ini. Jadi kita nggak ngabisin space buat ke kanan juga, karena jalur kanan itu masih dipakai. Paling tidak kita ngasih tahu, hati-hati, gue di sini lagi bermasalah di mobil gue gitu. Itu fungsi tujuannya sih segitiga pengaman ini. Jadi makanya kenapa gue bilang segitiga ini sangat dibutuhkan dan diwajibkan kalau menurut gue di mobil. Ya, jadi sebetulnya intinya jaraknya kurang lebih sekitar 5-10 meteran lah dari bumper belakang lo. Jadi semakin jauh semakin aman. Gitu sih guys. Dengan catatan kenapa? Karena takut kalau di jalan tol itu, yang tadi gue bilang, ngeri. Mereka pasti pada kenceng. Kadang ada juga yang nyalip dari bahu jalan, itu yang ngerinya. Barusan itu adalah tips dan trik pemanfaatan segitiga pengaman yang ada di mobil-mobil kalian gitu. Jadi teman-teman bisa manfaatkan segitiga pengaman itu untuk melindungi teman-teman ketika mobil teman-teman itu mengalami trouble
atau ya katakanlah bermasalah gitu. Ya mungkin teman-teman subscriber juga udah ada yang tahu, oh nggak seperti itu atau punya pendapat lain, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Karena ini persepsi dari Kang Odi, dari sudut pandangnya Kang Odi, dan mudah-mudahan video gue ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang belum tahu sama sekali pemanfaatan segitiga pengaman ini gitu loh. Nah, jadi terus channelnya Kang Odi dengan cara subscribe, like, comment, and share video-videonya Kang Odi. Mudah-mudahan videonya Kang Odi bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih yang udah nonton, dan kayaknya sekian dulu. Hujan, kehujanan. Punya pendapat lain silahkan tinggalkan di kolom komentar, dan dukung terus channel Kang Odi dengan cara subscribe. Oke, hatur nuhun sudah nonton. Pokoknya mah hatur nuhun. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, hatur nuhun.